Bab 1686. Karena usianya yang masih muda dan alasan dia disukai di rumah, Norman memiliki keinginan yang kuat untuk mengekspresikan dirinya. Namun, dia biasa bersikap di depan orang tuanya, dan dia tidak punya kesempatan untuk bersikap di depan kakeknya. Hari ini, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, memikirkan ide-ide guru tua, dan berdebat dengannya, untuk menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dan kebijaksanaan, tetapi tidak menyangka, hanya sepatah kata pun, segera membuat jengkel tuan tua. Dia akan membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi dia tidak memikirkannya. Ayahnya Holden berdiri dan membuka busurnya ke kiri dan ke kanan. Dia membuat beberapa pukulan besar di wajahnya, dan sudut mulutnya penuh dengan darah. Kemudian dia meraung dengan amarah yang ekstrim, "Kamu membaca, masuk ke dalam anjing? Berani mempertanyakan keputusan kakekmu di sini?" Aku, Norman menutupi wajahnya, seluruh orang berduka dan ingin mati di sini. Dia tidak pernah dipukuli ketika dia tumbuh begitu tua, dan dia tidak mengerti mengapa ayahnya, yang selalu menyayanginya, ingin menghisapnya sampai mati setelah satu kalimat membuat marah kakeknya. Apalagi masih di depan seluruh keluarga. Saat ini, Holden membenci putra yang tidak tumbuh ini. Dia sangat menyadari paksaan tuan tua, bahkan kakak laki-lakinya ZTNN, dia tidak berani melawan tuan tua, apalagi putra kecilnya yang tidak efektif. Itu tidak begitu populer. Sangat mungkin kata-katanya akan dikalahkan sepenuhnya oleh tuan tua di masa depan, dan setelah lulus dari universitas, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke rumah Su untuk bekerja. Alasan mengapa tuan tua Cheng Feng begitu hegemonik dan otoriter sangat terkait dengan pengalaman pertumbuhannya. Ketika dia masih muda, dia memiliki banyak saudara laki-laki. Saat itu, masih di dinasti Qing. Ayahnya tidak hanya memiliki banyak anak dari 7 istri. Dia melahirkan lebih dari 30 anak, termasuk 23 anak laki-laki saja. Dan Cheng Feng hanyalah salah satu dari 23 putra ini. Sama seperti pangeran kuno yang merebut menantu pertama, Cheng Feng telah bertarung secara terbuka dan diam-diam dengan 22 saudara laki-laki sejak dia masih kecil. Setelah bertarung selama 50 tahun, dia akhirnya mewarisi posisi Su Family Patriarch. Oleh karena itu, 50 tahun pertempuran terus-menerus membuat temperamennya sangat mendominasi dan kejam. Jika seseorang mengancam Chardennya, meskipun itu adalah putra atau cucunya, dia tidak akan pernah mentolerirnya. Norman masih muda dan cuek, dan dengan aura jenius, dia berani menghadapi Su tua untuk menemukan rasa keberadaan. Di mata semua orang, tindakan ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Holden bahkan menampar Norman puluhan tamparan, dan dia hampir tidak tahan untuk pingsan. Kakek Su mendengus dan berkata, "Oke, jangan pukul dia, biarkan seseorang membawanya keluar, kita lanjutkan pertemuannya." Hati Holden sudah lama berdarah, tetapi tuan tua tidak berbicara, dia tidak berani berhenti. Melihat bahwa tuan tua akhirnya berbicara, dia melepaskan tangannya dan menekan kesusahan di hatinya, dan berteriak pada pelayan yang berdiri di sampingnya, "Cepat dan singkirkan putra tidak berbakti ini dari wajahku." Beberapa orang segera melangkah ke depan dan menyeret keluar Norman yang muntah darah, pusing dan tinnitus. Tuan tua Su berdehem dan melanjutkan, kerjasama dengan Jepang ini tidak hanya akan memenangkan setidaknya 20% dari hak operasi pelabuhan Tokyo, pelabuhan Yokohama dan pelabuhan Osaka, tetapi juga membiarkan mereka menyediakan setidaknya tidak kurang dari untuk semua jenis kapal kargo dan kapal tangker minyak dengan bobot 3 juta ton, siapapun yang memiliki sumber daya paling besar akan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari kami. Oleh karena itu, saat pergi ke Jepang kali ini, kita harus memperhatikan baik-baik kekuatan itu dan Takahashi yang sebenarnya. Selain itu, kita harus memaksa mereka berdua untuk menggunakan sumber daya paling banyak. Putra tertua ZTNN berseru, "Ayah, tidak tahu dengan siapa kamu berencana membiarkan kedua keluarga Jepang ini bekerja sama kali ini." Penatua Su terdiam sesaat, dan kemudian berkata, "ZTNN, Anda adalah putra dan cucu tertua, dan inilah saatnya bagi Anda untuk memimpin. Kali ini, kamu yang akan memimpin." Zifei, cucu tertua Su, dan putra tertua ZTNN, berusia 28 tahun ini dan merupakan pewaris pria paling menonjol dari keluarga Su. Setelah mendengar bahwa dia terpilih, Zifei segera berdiri dan berkata dengan tegas, "Yakinlah, saya akan berusaha sekuat tenaga." Penatua Su mengangguk ringan, dan matanya tertuju pada gadis cantik dan glamor di samping Zifei.
Pada saat inilah mata tuan tua akhirnya tidak terlalu tajam. Sebaliknya, ia digantikan oleh tampilan yang agak memanjakan. Dia tersenyum dan berkata, "Xiu, kamu akan segera lulus dari Yale. Ini juga waktu untuk keluar dan berolahraga. Kali ini Anda akan mengikuti saudara Anda, belajar lebih banyak, menonton lebih banyak, dan mengumpulkan beberapa pengalaman." Gadis cantik dan glamor itu berdiri, membungkuk sedikit, ekspresinya tidak suam-suam kuku, matanya suam-suam kuku, nadanya tidak asin atau bebas garam, dan berkata, "Oke, kakek, aku akan." Bab 1687. Ketika Tuan Tua mengumumkan bahwa si Fei dan Xiu akan pergi ke Jepang bersama, ekspresi ZNN ayah mereka menjadi sedikit bangga. Menurutnya, ayah memberikan hal yang sangat penting kepada putra dan putrinya, yang merupakan bukti bahwa dia adalah putra tertua dan paling dipercaya oleh ayah. Ahli waris lainnya penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan. Tuan Tua ingin melatih si Fei, dan semua orang tidak memiliki pendapat tentang ini. Bagaimanapun, Xi Fei adalah putra dan cucu tertua. Jika ditempatkan di zaman kuno, ini adalah putra mahkota standar. Tidak peduli seberapa kuat pangeran lain, mereka harus menundukkan kepala ketika mereka melihat putra dan cucu tertua. Namun, biarkan si Fei pergi berolahraga, dan juga membawa Xiu bersamanya. Ini agak terlalu eksentrik? Dalam keadaan normal, jika Anda menemui hal seperti itu, Anda harus membiarkan putra dan cucu tertua yang memimpin, dan kemudian dari keluarga kedua, ketiga, keempat, dan bahkan kelima, pilih satu atau dua generasi muda yang gesit dan mampu melatih dan biarkan mereka mengikuti putra sulung. Cucu tertua pergi keluar untuk bertemu dunia bersama. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa selain cucu tertua di mata tuan tua, hanya ada cucu tertua yang paling dia manjakan. Dengan kata lain, ini sama saja dengan tuan tua yang menunjukkan posisinya. Kecuali cucu tertua, semua cucu lainnya, di matanya, tidak sebagus aliran perempuan Xiu. Ini dapat membuat keluarga lain merasa sangat tidak nyaman. Semua orang di Eastcliff tahu bahwa keluarga Su berkembang pesat. Tuan tua memiliki 22 saudara laki-laki dan selusin saudara perempuan saat itu. Di garis keturunannya, dia masih memiliki 13 cucu dan 2 cucu. Tapi siapa sangka di matanya, cucu tertua Xiu adalah yang paling disukai. Alasannya adalah tuan tua selalu ketat dalam persyaratan dan pengelolaan ahli waris laki-laki keluarga, jadi dia dan putra serta cucunya selalu berwajah hitam. Tetapi tuan tua juga manusia, dan ada kelembutan di hatinya. Dia tidak bisa menunjukkan sisi lembut kepada putra dan cucunya, jadi dia memberikan sisi lembut kepada cucunya. Selain itu, Xiu sudah pintar sejak kecil, dan dia sangat disayangi oleh kakeknya. Di depan orang lain, kakek adalah iblis dengan ketegasan, semangat yang luar biasa, dan kepribadian yang sombong, tetapi di depan cucunya, dia adalah kekasih generasi muda yang biasa, baik hati dan penyayang. Faktanya, tingkat menyayangi tuan tua terhadap Xiu dapat dilihat dari nama Xiu. Junior dari keluarga Su dikenal dengan generasinya. Nama si Fei dimaksudkan untuk mengetahui yang benar dan yang salah dan tidak untuk memutarbalikkan. Nama cucu masing-masing bisa dikatakan penuh dengan teguran dan kewaspadaan kakek Su kepada cucunya. Hanya Xiu. Tuan tua memberinya nama ini, yang berarti kegembiraan mengetahui ikan. Dalam Zhuangzi Autumn Water, percakapan antara Huizi dan Zhuangzi direkam. Huizi berkata bahwa Xi bukanlah seekor ikan, dan dia tahu nikmatnya ikan. Tuan tua menamainya Xiu, berharap dia bisa bahagia, sederhana dan bahagia. Karena dia bisa mengetahui kegembiraan ikan, dia secara alami bisa mengetahui kegembiraan manusia. Bab 1688. Bisa dikatakan bahwa cinta tak tertandingi Pastor Su untuk Xiu ada di mana-mana. Justru karena inilah seluruh talenta muda Eastcliff penuh dengan keinginan untuk Xiu. Memecahkan Xiu bukan hanya kecantikan super glamor, kepala sekolah super yang telah tinggal di Amerika Serikat sepanjang tahun dan menerima pendidikan kelas atas dunia, itu juga setara dengan seluruh keluarga Su. Seseorang bercanda bahwa siapapun yang menikahi Xiu dapat memperoleh kekayaan yang sangat besar hingga triliunan. Setelah tuan tua Cheng Feng mengumumkan keputusannya, dia berkata kepada putra tertuanya ZNN, kamu dan Xi Fei serta Xiu harus cepat-cepat mendiskusikan rencana umum, dan kemudian segera bersiap untuk perjalanan. Lebih cepat lebih baik.
ZNN segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Ayah yakinlah, saya akan membahas rencana dengan mereka berdua secepat mungkin, dan berusaha untuk berangkat ke Jepang malam ini." Cheng Feng mengangguk dan menasihati, "Selama pilihan seperti ini dibuat, sangatlah penting siapa yang kita hubungi terlebih dahulu." Meskipun keluarga itu dan keluarga Takahashi sedikit menurun karena resesi ekonomi Jepang secara keseluruhan selama bertahun-tahun, kekuatan mereka secara keseluruhan masih sangat kuat di Jepang. Tetap di garis depan, dan Anda harus dengan hati-hati memutuskan mana yang akan dihubungi terlebih dahulu. ZNN langsung berkata, "Ayah yang baik, kami akan segera memulai diskusi dan melaporkan hasilnya kepada Anda secepat mungkin." Cheng Feng tersenyum puas dan berkata, "ZNN, 18 tahun yang lalu, Anda memenangkan Changing dan menjadi yang paling mempesona di antara generasi muda East Cliff. Tetapi dalam 18 tahun terakhir, Anda belum bisa mencapai kemuliaan yang lebih besar. Tentu saja, Anda tidak bisa disalahkan. Keluarga kami yang tidak pernah menghadapi lawan yang layak di Cina selama bertahun-tahun." Berbicara tentang ini, Cheng Feng mencibir, berdiri, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Pasar domestik tidak memiliki ruang untuk pertumbuhan tambahan. Jika kami ingin terus berkembang, kami harus pergi ke luar negeri, pergi ke laut, dan berkembang menjadi lautan. Jika tidak, keluarga veteran di barat, termasuk Rothschild, masih akan keluar dan membuat kita jijik dalam perselisihan dan akhir. Oleh karena itu, strategi kelautan ini adalah kesempatan yang baik bagi keluarga Su untuk menciptakan kecemerlangan baru, dan ini juga merupakan tahap yang baik bagi Anda untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi. Jika pertempuran ini dilakukan dengan indah, saya dapat dianggap sempurna, dan saya dapat mundur dengan ketenangan pikiran untuk menikmati kebahagiaan keluarga. Saat itu, kamu akan menjadi patriark keluarga Su." Ketika ZNN mendengar ini, dia membungkuk dalam-dalam dan berteriak dengan keras, "Ayah yakinlah, ZNN akan melakukan yang terbaik. Ciptakan kemuliaan baru untuk keluarga Su." Setelah pertemuan tersebut, ZNN kembali ke mansionnya bersama sepasang anak dengan penuh semangat. Begitu sampai di rumah, dia memanggil putra dan putrinya untuk belajar, dan berkata dengan semangat yang tinggi, "Anak-anakku, kali ini adalah kesempatan yang baik bagi keluarga kami untuk membuat prestasi baru dalam keluarga Su. Kalian berdua akan pergi ke Jepang kali ini, kita harus mendapatkan ketentuan kerja sama yang terbaik. Apakah kita memilih keluarga itu atau keluarga Takahashi pada akhirnya, kita harus menekan kepentingan mereka secara ekstrim dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan terbesar bagi keluarga Su kita." Zifei segera berkata, "Ayah, ketika kita pergi ke Jepang kali ini, haruskah kita menghubungi keluarga itu atau keluarga Takahashi dulu?" ZNN bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Zifei berkata, "Saya pikir yang terbaik adalah menghubungi keluarga itu terlebih dahulu, karena keluarga itu kuat di Tokyo dan Kyoto. Tokyo memiliki pelabuhan Tokyo, dan ada pelabuhan Osaka dan pelabuhan Nagoya di dekat Kyoto. Secara teori, keluarga itu ada di pelabuhan dan pengiriman memiliki potensi yang lebih besar." Ya, ZNN mengangguk sedikit, dan berkata dengan setuju, "Sudut pandang Anda sangat masuk akal, dan saya juga cenderung menghubungi keluarga itu terlebih dahulu." Ziyu mengerutkan kening dan berkata dengan nada hangat, "Ayah, saudara, saya pikir kita harus menghubungi keluarga Takahashi dulu." "Oh." Keduanya memandang Ziyu, dan ZNN bertanya, "Ziyu, kenapa menurutmu begitu?" Bab 1689. Dihadapkan dengan pertanyaan ayah dan saudara laki-laki, Ziyu menjawab dengan tenang, "Pertama-tama, meskipun keluarga itu memiliki sumber daya yang kuat di Tokyo, dan juga memiliki kekuatan yang baik di Osaka dan Nagoya, pelabuhan super asli Jepang sebenarnya berada di sebelah Tokyo. Pelabuhan Yokohama. Meskipun keluarga Takahashi sedikit lebih rendah dari keluarga itu di Tokyo, mereka sangat tangguh di Yokohama. Bisa dikatakan bahwa Yokohama adalah base camp keluarga Takahashi. Kedua, keluarga itu agak bermasalah sekarang. Putri Ito Takehiko terluka parah saat berpartisipasi dalam kompetisi sanda internasional di Aurous Hill beberapa waktu lalu dan saat ini sedang memulihkan diri. Ito sendiri sangat mencintai putri ini. Kondisi fisik anak perempuan sedikit banyak akan mengalihkan perhatiannya. Setelah energi orang ini tidak penuh fokus pada pekerjaan kita 100% akan berdampak pada kerja sama kita. Bahkan jika dampaknya hanya 1%, itu adalah dampak yang nyata." ZNN mengerutkan kening, "Putri itu Yuhiko terluka? Saya belum pernah mendengar tentang ini."
Ziyu berkata dengan ringan, saya meminta seseorang untuk menyelidiki situasi kedua perusahaan ini, termasuk anak-anak keluarga mereka. Itu. Kakak tertua Zifei tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol, Ziyu, kamu masih memikirkan masalahnya. Serba. Ziyu berkata tanpa melambai, saudaraku, jangan tampar aku di sini lagi. Anda akan menjadi orang yang sendirian di masa depan. Saya hanya akan membantu Anda memikirkannya untuk sementara. Zifei berkata sambil tersenyum, memiliki saudara perempuan yang baik, saya akan sangat mengkhawatirkannya di masa depan. Ziyu menatapnya kosong dan berkata, satu hal lagi, saya pernah mendengar bahwa keluarga itu sebelumnya ingin berinvestasi di sebuah perusahaan farmasi Jepang bernama Kobayashi. Farmasi, masalah ini juga akan mengalihkan energinya sampai batas tertentu. Zifei mengangguk, saya tahu perusahaan itu, Kobayashi Weisan. Saya telah menggunakannya sebelumnya, dan efeknya sangat bagus, sangat kuat. Itu sebelumnya. Ziyu berkata dengan ringan, sekarang, ada JX Weisan di Cina, yang telah melampaui kekuatan produk mereka. Oh, kata Zifei sambil tersenyum, saya memiliki firasat bahwa JX Pharmaceutical akan segera muncul. Ini akan menyusul Kobayashi Pharmaceuticals terlebih dahulu, dan akhirnya menyusul. Pada titik ini, Zifei dengan serius menyarankan, jika memungkinkan, saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk berinvestasi di JX Pharmaceutical sekarang. Mungkin saja akan ada pengembalian investasi lebih dari 10 kali lipat dalam beberapa tahun. ZTNN melambaikan tangannya dan berkata, tidak peduli seberapa besar perusahaan farmasi itu, nilainya akan mencapai 100 miliar. Ini sangat besar, kami masih fokus pada pasar dan peluang yang lebih besar. Proyek kelautan ini adalah kunci internasionalisasi keluarga Su. Ziyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya ke bibirnya dan memerintahkan mengangguk dan berkata, kembali ke topik, ayah, menurutmu mana yang harus kita hubungi terlebih dahulu? Saya masih berpikir bahwa itu Takehiko memiliki masalah internal dan eksternal, dan hal-hal lain yang melibatkan energi, atau keluarga Takahashi secara keseluruhan lebih tepat. ZTNN melihat ke arah Zifei dan bertanya, Zifei, bagaimana menurutmu? Zifei segera berkata, jika Anda mendengarkan orang membujuk Anda untuk makan makanan lengkap, saya pikir Anda harus mendengarkan Ziyu. Bagaimanapun, mereka yang menyelidiki memiliki hak untuk berbicara. ZTNN mengangguk dengan puas, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, saudara laki-laki dan perempuan, adalah yang paling menonjol di antara teman-temanmu. Jika Anda berdua bekerja sama, Anda pasti terkenal di seluruh negeri, dan bahkan dunia. Zifei berkata sambil tersenyum, saya tidak berani membandingkan dengan Ziyu. Gadis ini cabul. Pada usia 22 tahun, dia sudah matang secara mental dan seperti berusia 44 tahun. Saya benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang harus saya temukan di masa depan untuk disembuhkan. Ziyu memelototinya dan berkata dengan marah, saya ingin kamu mengkhawatirkan bisnis saya. Pikirkan tentang diri Anda terlebih dahulu. Kamu sudah lama jatuh cinta dengan Sarah, kapan kamu akan mengaku padanya? Zifei dengan rasa malu yang besar, dia berkata, jangan bicara omong kosong. Sarah dan aku adalah kenalan, bahkan bukan teman. Tentu saja. Ziyu mendengus, dan berkata dengan nada menghina, kamu bertemu seseorang. Bahkan jika Anda tidak dapat berbicara dengan baik, tentu saja bahkan teman pun tidak dapat melakukannya. Bab 1690. ZTNN di sisi mereka mengerutkan kening dan bertanya, Zifei, apa kamu punya ide tentang gadis dari keluarga Gu itu? Tidak, ayah, Zifei buru-buru melambaikan tangannya, aku hanya mengaguminya, sesederhana itu. ZTNN mengangguk, berhenti sejenak, lalu berkata, gadis Gu sangat baik. Jika Anda benar-benar menyukainya, saya tidak keberatan. Aku hanya takut kakekmu tidak akan meremehkan keluarga Gu, maka itu akan sulit. Zifei setelah mendengar ini, sangat gembira, dan berkata, ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ziyu berseru, saudaraku, apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu mendengar bahwa ayah sengaja menipumu? Ah! Zifei panik, dan buru-buru menatap ZTNN, ayah, apa maksudmu? ZTNN menghela nafas dan berkata dengan serius, Zifei, kamu tidak secerdas kakakmu. Zifei tiba-tiba menjadi malu. ZTNN memiliki wajah saat ini, berkata,
Anda adalah putra dari keluarga Su dan generasi ketiga pewaris keluarga Su masa depan, dan kekuatan keluarga Gu benar-benar tidak cukup di depan keluarga kami. Kakekmu pasti tidak akan menyetujuinya, aku juga tidak. Kamu akan setuju, jangan lupa, gadis dari keluarga Gu telah bertunangan dengan putra Changing sejak kecil, dan aku serta Changing berselisih, dan aku tidak akan pernah membiarkan kau menikahi gadis dari keluarga Gu di masa depan. Zifei menghela nafas, ayah. Kapan itu terjadi? Milad sudah tua dan busuk. Selain itu, bukankah putra Changing telah hilang selama bertahun-tahun? ZNN menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tinggalkan masalah ini. Kakek Anda pernah berdiskusi dengan saya tentang pernikahan Anda. Dia bahkan berharap setelah menyelesaikan internasionalisasi keluarga Su, Anda bisa menikahi putri tertua dari keluarga top Amerika. Ini akan lebih bermanfaat bagi ekspansi luar negeri kita. Di dalam negeri, tidak ada orang yang layak mendapatkan Anda. Zifei sedikit cemas dan berseru, ayah, saya tidak suka wanita Amerika. ZNN berkata dengan sungguh-sungguh, hal semacam ini tidak pernah berhubungan dengan menyukai kata. Tidak lebih dari sepasang, mengerti? Zifei sedikit tertekan sekaligus. Ziu di samping mengingatkannya saat ini, ayah, izinkan saya menyatakan dulu, saya tidak peduli bagaimana Anda mengatur saudara saya. Tetapi tidak ada yang diizinkan untuk memengaruhi pernikahan saya di masa depan. Zifei berseru, hei, Ziu. Kamu baru saja menjual saudaramu seperti itu? Tidak. Ziu berkata dengan tenang, kami berada dalam situasi yang berbeda. Jika aku menemukan pria yang bisa membuat hatiku berdebar, aku akan menikah dengannya, dari keluarga Su. Tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Nanti aku akan melahirkan anak tanpa nama keluarga Su, tapi kamu berbeda. Anda akan mewarisi keluarga Su. Zifei tidak bisa berkata-kata. Ekspresinya sangat tertekan. ZNN memandang Ziu tanpa daya, dan mengingatkan, premis bagi Anda untuk menemukan objek tersebut adalah bahwa dia harus menjadi orang yang benar. Ziu melambaikan tangannya, apa yang benar, tidak ada, siapa wanita ini? Siapa, apakah dia raja surga, atau pedagang? Bullshit. ZNN berkata dengan kesal, seandainya dia benar-benar orang miskin, apa yang bisa Anda jamin untuk kebahagiaan hidup Anda? Ziu mengerutkan bibirnya, aku tidak percaya. Keluarga Su saya yang bermartabat, tidak mampu membayar orang miskin.